Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, anak-anak kelas A dan B yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan doa dulu. Silakan untuk posisinya dibenarkan, posisi duduk siap, karena kita akan berdoa memohon kepada Allah semoga pembelajaran hari ini diberikan keberkahan, diberikan kelancaran dalam kita memahami maupun dalam menyampaikan untuk kita kalian. Seperti itu. Baik, seperti biasa belajar dan doa semoga wahai Ismail Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa la hasna illa syi'ta sahla. Amin. Baik, cukup. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, ada informasi dulu dari Ustadz. Awal ya, yang baru masuk ini Ustadz sampaikan, silakan untuk mulai presensi di akun SMPIT di host ya, videonya ke host SMPIT Salman. Kemudian konfirmasi ke Ustadz chat ya, bilang sudah Ustadz gitu, jadi sudah presensinya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pengumuman nanti hari Jumat besok kita akan melaksanakan ulangan di bab 1 ini, yaitu pola dan baris bilangan. Itu nanti melalui Google Form gitu. Jadi insya Allah ABCN ya, selamat ya bukan selamat gitu ya. Jadi Google Form nanti linknya akan kita bagikan di via Google. Kemudian Ustadz ini ya, yang kedua adalah ini hasil perenungan Ustadz ya. Jadi di kelas kita yang masih seperti ini itu potensi untuk kalian latihan kan sedikit seperti itu. Oleh karena itu kedepannya nanti setelah kita masuk ke bab 2, maka Ustadz akan menerapkan latihan one day one soal. Gitu. Kalau ada tilawah itu ada one day one juz, ini ada one day one soal. Apa itu? One day one soal? One day one soal adalah Ustadz akan memberikan satu soal setiap harinya untuk kalian melalui via Google Classroom. Gitu ya. Ini sebagai alternatif untuk latihan. Gitu. Karena semakin kita biasa, ya, semakin kita banyak latihan, maka insya Allah ini bisa kita pahami dengan baik seperti itu ya. Ibarat pedang, ketika diasah terus menerus maka dia akan semakin tajam. Gitu. Nah, itu juga ilmu. Gitu. Karena kan banyak ya, kita banyak berinteraksi dengan lain, juga ada mata pelajaran yang lain. Jadi harapannya juga tidak lalu nanti untuk latihannya tetap dengan satu saat. Dan ini sifatnya adalah sukarela. Nggak apa-apa gitu. Cuman kita memberikan sarana agar bagaimana kalian bisa memahami materi yang saya sampaikan. Kalau cuma seperti ini, saya kira bakal kurang gitu. Oleh karena itu saya ingin menerapkan kebijakan seperti itu. Soal itu ya. Nanti jawabannya dikirim melalui berkas itu. Gitu. Baik, anak-anak sekalian, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi hari ini agenda kita adalah mereview ulang apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pola dan baris bilangan.
Baik, kita akan share whiteboard ya. Oke, sudah kelihatan ya whiteboardnya ya. Nah, baik. Pelajaran review, kita mau murojaah. Kita murojaah terkait pola dan garis bilangnya. Yang kemarin belum mencatat, ini silakan untuk dicatat. Karena sebagai bahan belajar kalian, intinya hari Jumat besok adalah baik. Yang pertama adalah terkait pola ya, pola dan garis garis. Oke, yang pertama akan menjelaskan terkait pola bilangan dulu. Pola bilangan. Pola bilangan. Yang pertama kemarin dari apa aja? Pola bilangan. Yang pertama adalah pola persegi. Pola persegi itu angkanya berapa aja? Pola persegi itu apa sih? Pola persegi itu adalah pola angka yang ketika itu diwujudkan dengan sebuah benda, dia akan membentuk sebuah persegi. Misalnya diwujudkan dalam bentuk kerikil gitu. Maka ketika kerikil itu disatukan dia menjadi sebuah persegi. Maka angkanya berapa saja? Angkanya adalah 1, kemudian 4, kemudian 9, dan berapa lagi? 16 dan seterusnya. Nah, kemudian pola persegi ini mempunyai rumus. Nah, rumusnya apa rumusnya? Itu n kuadrat. Maksudnya apa n kuadrat itu? Maksudnya adalah ketika dia mencari untuk suku KN-nya, maka dia menghasilkan pola ini. Contoh, ini sampai berapa? Suku keempat ya. Kalau suku keempat n-nya berapa? N-nya 4. Maka 4 kuadrat. 4 kuadrat berapa? 16. Sekarang kalau misalnya kita mau mencari suku ke 9. Berapa itu suku 9? Maka n-nya diganti 9. N-nya diganti 9. Maka kalau n-nya 9, kalau n sama dengan 9, maka hasilnya ya, n kuadrat, maka 9 kali 9. Berapa itu? 81. Nah, dalam soal nanti itu jarang sekali akan diberikan langsung ini pola persegi gitu, enggak. Tetapi dia akan memberikan polanya langsung gitu, urutannya angka. Jadi bukan kalian dikasih soal kayak gini, pola persegi urutan ke 7, bukan kayak gitu. Tetapi kalian akan diberikan angka-angka seperti ini. Nah, oleh karena itu Ustadz sarankan untuk mulai membiasakan diri dengan angka-angka di pola tersebut. Misalnya pola persegi atau pola persegi panjang atau pola-pola yang lain. Nomor 2, setelah pola persegi ada pola apa? Pola
segitiga. Kalau segitiga angkanya berapa aja? 1, terus berapa lagi? 3, terus 1, 3, 6, 2, 6, terus kalau 4, 10. Rumusnya adalah N salah. N kali N kali N plus 1 dibagi 2. Nah, ini rumus UN-nya. Sama dengan UN di sini. UN. Sekarang, kalau misalnya 4, apakah 4 ini 10? Maka N-nya diganti 4. Maka 4 dikali 4 tambah 1, 5. 4 kali 5 berapa? 20. 20 dibagi 2. Dan begitu seterusnya. Begitu terus gitu. Pulang segitiga. Nah, untuk agar lebih mudah memahami, Ustadz sarankan untuk menghafal 3 angka pertama ini. Kalau persegi 149, kalau segitiga 136, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah pola persegi panjang. Pola persegi panjang apa aja ini? 2, terus 2, 6, kemudian 12, terus 26, 12, 20. Nah, rumusnya apa? Rumus UN-nya adalah N kali N tambah 1. Jadi pola persegi panjang kalau ingin mudah ininya ingatnya adalah seperti pola segitiga, tapi dia tidak dibagi 2. Jadi dia kayak pola segitiga ini, tapi oke, kita lanjutkan. Nomor 4. Yang terakhir apa? Pola segitiga Pola segitiga apa? Pola segitiga Pascal. Pola segitiga Pascal. Angkanya, jadi pola segitiga Pascal itu kayak gini loh. Segitiga Pascal itu bunyinya dia 1, 1, 1, 1, 2, 1, terus 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Nah, ini ya. Ingat-ingat kembali yang kemarin. Dua dapat dari mana? Dari 1 tambah 3 dapat dari mana? 1 tambah 2. 4 dari mana? 1, 3 ke bawah. Ini ke bawah terus. Jadi dia membentuk satu segitiga. Nah, polanya itu adalah total dari masing-masing baris. Ini berapa? Baris pertama 1, suku pertama 1, suku kedua 2, suku ketiga 4, suku keempat berapa? 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 6 tambah 2, 8. Yang kelima berapa ini? 10, 16, 16. Nah, ini jadi
urutan dari pola segitiga Pascal ini adalah 1, 2, 4, 8, 16. Nah, untuk rumusnya adalah, rumusnya apa rumusnya? Rumusnya adalah 2 pangkat N min 1. Tuh, N min 1. Kalau dia suku pertama, maka N-nya berubah jadi 1. 1 dikurangi 1, 0. 2 pangkat 0. Ayo, berapa 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi itu adalah ciri-ciri karakter bilangan pangkat 0. Jadi semua bilangan pangkat 0 itu hasilnya 1. Kemudian suku kedua, maka N-nya diganti 2. 2 dikurangi 1. 1, 2 pangkat 1. Nah, gitu. Ini untuk pola bilangan tempat itu aja ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke apa? Barisan aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, barisan aritmatika ini yang pertama adalah tentang barisan ya. Ini dari aritmatika itu mempunyai rumus umum. Apa rumus umumnya? UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Jadi aritmatika itu dia punya beda. Ini rumus umumnya. Barisan aritmatika adalah apa? Sebuah barisan bilangan di mana dia bertambah ataupun berkurang dengan jumlah yang sama. Misal contoh barisannya 5, 8, 11, terus 14 dan seterusnya. Gitu. Ya, bagaimana ini? 5 ke 8. Untuk mencari beda, ini nyari beda, itu adalah U2 dikurangi U1. Urutan kedua dikurangi urutan pertama. Atau, kalau yang lain juga boleh. U3 dikurangi U2. Yang penting dia selisih 1. Ini. Nah, sekarang kalau U3 kurangi U2, berapa ini? 11 dikurangi 8. Berapa? 11 kurangi 8. Hasilnya adalah 3. Inilah bedanya. Maka ketika kita mau mencari urutan ke misal urutan ke-15, maka U15. Nah, ini itu 15. A itu apa kemarin? A adalah bilangan pertama. Bilangan pertamanya berapa yang di sini? 5. 5 ditambah N. N-nya berapa? N-nya 15. 15 kurangi 1. Bedanya B. Bedanya berapa tadi? Maka sama dengan 5 ditambah 14 kali 3. Ingat ya, ketika ada perkalian dan pertambahan, dia didahulukan yang perkalian dulu. Atau istilah ini apa? Istilah Inggrisnya apa? Inggrisnya Pipolondo Patidungan. Apa itu? Pipo itu peng dan poro. Peng dan poro. Jadi kan maka dia didahulukan. Walaupun di sini dia di belakang ya, tapi pakai asasnya itu tadi, asas Pipolondo. Pipo, peng, poro, lan itu ditambah do itu sudo. Pipolondo. Sudo itu apa? Sudo itu kurang. Jadi peng dan poro ini baru tambah. Oke, lanjutkan 5, 14 kali 3. Berapa? 14 kali 3, 12, 1, 42. Maka hasilnya adalah. Jadi bisa dipastikan urutan ke-15 dari pola bilangan ini
adalah 47. Itu barisan aritmatika. Seperti itu ya. Nah, sekarang setelah ada deret aritmatika, ada yang namanya deret aritmatika. Bagi kalian yang misalnya mendengar suara Ustadz putus-putus, bilang ya, boleh melalui chat ataupun langsung bilang di situ. Jadi terkonfirmasi deret aritmatika. Nama lain deret kemarin apa? Nama adalah jumlah atau bisa disimbolkan dengan sigma. Disimbolkan dengan sigma. Simbol sigma gimana? Simbol sigma. Kalau di sini simbolnya adalah SN. Nah, rumus deret aritmatika gimana? SN sama dengan N/2 kali 2A ditambah N-1 kalikan B. Nah ini kita ulangi lagi ya. Jadi hari ini kita adalah nih SN. Nah, contoh Contohnya kita ngambil yang ada di sini. Kita ngambil yang ada di sini. Terasa terdengar ya anak-anak? Belum? Boleh perwakilan menjawab pertanyaan Ustaz? Ustaz. Oke, terima kasih. Baik. Deret aritmatika, kita mau menghitung yang ada di sini dulu. Ini yang di sini, contoh yang atas ini. Misalnya jumlah 7 suku pertama. Jumlah 7 suku pertama, jadi dia urutan terdepan. 7 urutan terdepan dari barisan bilangan ini. Kalau mau manual silakan. Gitu ya, kalau mau manual silakan. Maksudnya nanti jadi 5 tambah 8 tambah 10 tambah 14 sampai 7 urutan. Boleh. Ini ada juga pakai rumus. Kalau 7 maka N-nya diganti dengan 7. Maka S7 sama dengan 7 dibagi 2. Dikalikan 2 kali berapa ini? Kali 5. Kali 5 ditambah N, N-nya 7 dikurangi 1. B-nya berapa tadi? B-nya 3. Oke. Karena ini nggak habis dibagi, jadi diamkan aja. Ini tetap 7 per 2 ya. 7 dibagi 2. 2 kali 5, 10. Ditambah 7 kurangi 1, 6. 6 kali 3, 18. Oke. Kemudian 7 per 2 dikali berapa? 10 tambah 18, 28. Hasilnya berapa jadinya? 7 per 2 kali 8. 8 bagi 2, berapa? 14. 14 dikali 7. 98. Inilah jumlah dari 7 suku pertama dari barisan aritmatika yang atas ini. Boleh dicek, di cross check ulang pakai tambah-tambahan dari awal sampai akhir. Yaitu kalau soalnya 7 ya, kalau soalnya 15 suku pertama nanti ditambahin sendiri. Oke. Baik. Barisan aritmatika selesai. Sekarang yang kedua yaitu apa setelah aritmatika? Geometri. Barisan geometri. Barisan geometri. Barisan geometri adalah apa? Yaitu sebuah kumpulan dari sebuah angka yang dia sifatnya adalah perkalian atau bagian berulang. Gitu ya.
Dia punya rumus umum juga ini. Rumus umumnya apa? Umumnya adalah UN sama dengan A kali R. Nah, di sini R ya sudah berubah. Jadi kalau di aritmatika itu namanya beda, kalau di geometri dia namanya R. Apa itu R? Rasio. Rasio itu pembanding, bukan untuk membandingkan ya. Kalian tidak perlu dibanding-bandingkan. Nah, rasio R pangkat N min 1. Ini dia. Nah, cara mencari N-nya gimana? Nah, kalau beda itu kan apa tadi? Contoh U2 itu kan B itu kan U2 kurang U1. Iya. Kalau R rasio misalnya gini ya, rasio R itu adalah dibagi U1. Kalau mencari R itu adalah dibagi U2 per U1 atau bisa yang lain, misalnya U3 bagi U2 dan seterusnya. Itu contoh. Nah, ini yang kalian suka. Contoh. Kalau ini kan udah bertambah ya. Sekarang coba kalau menurun. Contohnya ini, tinggal satunya 48. Kemudian yang kedua adalah 24, 16, 8. Nah, R-nya berapa ini? R-nya ya kita sesuaikan aja. U2 banding U1. Maka 24 dibagi 48. Berapa? 24 banding 48. Jadinya ini kesini itu dikali berapa? Setengah. Jadi rasionya adalah setengah. Nah, setelah itu sekarang ada soal. Soalnya adalah carilah U atau urutan, misalnya urutan ke-9. Kalau mau cara kayak tadi siapa dihitung nggak apa. Kalau mencontohkan pakai yang rumus ya. Maka A adalah angka pertama, maka dia 48. R-nya berapa? R-nya setengah. Nah, dalam kurung jangan lupa kalau pecahan dia dikurung. Kemudian N dikurangi 1. N-nya berapa N-nya? N-nya 9. 9 dikurangi 1. Maka 48 dikali setengah pangkatnya 8. Setengah pangkat 8. Artinya apa? Dia pembiayanya di sini ya. Dia setengah kali setengah kali setengah. Sampai 8 kali. Setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Nah, ini. Jadi kalau pangkat dikalikan semua ya. Kalau Ustadz mengalikannya gini. Jadi dua-dua. Dua dikalikan dulu. Kalikan dulu. Ini seperempat. Seperempat kali seperempat berapa? 1/16. Ini juga dikalikan dua-dua dulu. 4. Makanya 1/16 kali 1/16 hasilnya 1/256. 48 dikali 1/256 atau 48 dibagi 256. Berapa itu? Bagi 8. Bisa ya. 8 berapa ini? 6. 6 bagi 8. 32. 6 ini 32. 6 kali 1 6, yang bawah 32. Bisa 32. Kemudian dibagi lagi. Bisa nggak? Bisa bagi 2. Hasil 3/16. 3/16. Inilah hasilnya. Jadi urutan ke-9 dari barisan bilangan ini adalah 13. Itu. Kemudian setelah pembagian adalah deret
geometri. Maka dia SN. Kalau udah deret bicaranya SN ya. Simbolnya SN. Nah, ini ada dua. Yang pertama, ketika R-nya kita masih tahu? Nggak ada ya. Ketika R lebih besar dari 1. Nah, R lebih besar dari 1. Coba ya. Misalnya dimut. Mas Farhan dimut kan? Ya. Dimut ya. Dimut. R-nya lebih dari 1. Maksudnya apa? R-nya itu lebih dari 1, 2, 3, 4. Kalau yang atas ini berapa? Setengah. Kalau setengah itu gimana? Kurang dari 1. R-nya lebih dari 1, maka dia pakai SN sama dengan ya. Kita lebih SN sama dengan A kali R. Jadi kalau lebih besar dari 1, R-nya di depan. Kurangi 1 per R minus 1. Kemudian ketika R-nya lebih kecil dari 1. Tuh, ini kayak setengah ini tadi ya, itu lebih kecil dari 1. Ya SN sama dengan A kali, nah kalau R-nya itu lebih kecil dari 1, maka R-nya di belakang. Nah, buat gampang kayak gitu. Jadi rasionya itu di belakang. Selesai. Jadi cukup ini. Ini yang jadi untuk deret itu adalah sampai ini. Nah, deret geometri ini contohnya apa? Contohnya itu ketika ada soal cerita itu yang tentang ini apa jumlah amuba atau ya geometri ya di barisan maupun deret itu contohnya adalah di misalnya amuba membelah diri gitu. Kan dia akan perkalian semua ya. Ketika 1 membelah menjadi 2 itu nanti masing-masing membelah juga menjadi 2. Jadi dia akan berkelipatan gitu. Nah, kelipatan itulah yang disebut dengan geometri. Itu ya anak-anak sekalian. Terus kemudian yang terakhir. Nah, ini Ustaz bagus. Nah, ini Ustaz bagus yang depan. Udah bicara toh? Ini Ustaz bagus. Bagus. Ini bagus. Oke. Yang selanjutnya last but not least itu adalah barisan bertingkat. Ada barisan aritmatika bertingkat. Aritmatika bertingkat. Yang lain kita sudah bahas sebelumnya. Oh ya, bagi yang baru datang silahkan untuk presensi melalui chat. Chat ke host SMBT Salman. Setelah itu chat ke Ustadz untuk konfirmasi bilang sudah Ustadz. Gitu. Ya, ya, lanjut. Barisan aritmatika bertingkat. Kemarin gimana? Dia adalah barisan yang memiliki tidak hanya satu tingkatan. Kalau ini satu tingkat ya, maksudnya dia sudah istiqomah, dia sudah sama ketika di tingkat pertama. Ini berapa ini? Misalnya ini kan langsung ya, ini 3, ini 3, ini 3. Ini dia di tingkat pertama. Nah, kalau di bertingkat ini dia memiliki tingkatan lebih dari 1. Contoh. Contohnya adalah nih. Dari 3 ya, 3 terus 5
terus 8, terus 12. Nah, ini dia akan bertambah terus. Jadi tambah berapa ini? Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Nah, ternyata dia nggak sama. Dia belum istiqomah ini. Kita cari sampai dia istiqomah. Nah, ternyata ada satu lagi nih. Di tingkat kedua. Kalau sudah seperti ini, maka dia punya rumus umum. Rumus umumnya apa kemarin? UN sama dengan A kali A tambah N min 1 kali B1. B1 ini adalah beda di awal. Ini B1. Ini B1. Ini B2. Gitu. B1. Terus ditambah N-1 kali N-2 kali B2 dibagi 2. Nah, ini cukup panjang ya. Lumayan. Cukup. Nah, tuh. Terbaca ya, ini rumusnya ya. Jadi UN A plus N-1 kali B1, B1 yang ini, N-1 kali N-2 kali B2 yang bawah, bagi 2. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari, misalnya dari ini, dari barisan ini, kita mau mencari U12. Kakek ini. Sebenarnya gampang aja. Oh, Yesus 10, Yesus 10. Lalu setelah itu A-nya berapa? A-nya 3. Ditambah N-1. 10 kurangi 1. 10 kurangi 1 kali B1. B1-nya berapa? B1-nya 2. Ditambah 10 min 1 kali 10 min 2 kali B2. B2-nya berapa? 1 per 2. Maka ini 3 ditambah 10 kurangi 1, 9. 9 kali 2, 18. Kemudian yang ini 10 kurangi 1 ya. 10 kurangi 1 dikali 10 kurangi 2. Maka ini 9 dikali 8 kali 1 dibagi 2. Ini sederhanakan aja, nggak apa-apa. Jadi kalau pertambahan kayak gini, ini nggak bekerja. Tapi jangan 18 sama 2-nya ya, jangan. Ini ditambah. Ini nggak apa-apa. Ini berapa? Ini 4. Maka 9 kali 4, 36. 3 tambah 18 tambah 36. Maka hasilnya adalah 21 tambah 36. 57. Ini hasilnya. Maka bisa dipastikan urutan tersebut dari barisan aritmatika bertingkat yang ini adalah 57. Ya. Kemudian ketika ada barisan, dia pasti ada deret. Sama kayak yang tadi, barisan, deret, ya. Ini sudah hapus dulu. Anu dulu ya. Soal kecepatan enggak? Mas Mbak? Bisa diikuti kan? Insyaallah bisa, Ustaz. Yang kedua adalah deret. Deret apa tadi? Aritmatika. Aritmatika bertingkat. Ada baris, ada pasti. Langsung Ustadz kasih rumus jadinya. Sn sama dengan
sepertiga N pangkat 3 ditambah N kuadrat dikurangi sepertiga N. Nah, tuh. Kalau yang rumus ini dipersingkat lagi juga bisa. Singkatan kalau yang barisan ya, kalau barisan bertingkat itu adalah, nah, kalau yang ini adalah N kuadrat ditambah N min 1. Ya, ini dia singkatannya. Ini ya, belajar. Jadi kalau 10 coba. Sama enggak nanti? 10 kuadrat berapa? 100 tambah 150. Oke, kalau saya salah apa? Oh iya, ada kesalahan. Nah, ini baru aja. Nggak usah. Pakai yang ini aja. Pakai yang ini aja ya. Terus kalau yang ini Ustadz ulangi lagi, maaf, ini kita akan rombak ulang karena ternyata itu berasal dari barisan yang lain. Kalau yang deret itu hampir sama kayak yang di barisan aritmatika. Awalnya sama, yaitu 2A tambah N-1 kali B1 ya. Kemudian ditambah lagi N-1 kali 2 dikali B2 per 2 ditambah satu lagi. Nah, cukup. S N A plus N N-1 kali B ditambah N-1 kali N-2 kali B2 ini bisa dibagi 2 ditambah dia ada 3. Kalau SN itu biasanya ada 3. Per 6 kali B3. Nah, gitu. Ini untuk pengetahuan ya, untuk deret aritmatika ini jarang dikeluarkan untuk tingkat SMP. Tapi bisa berikan untuk pengetahuan. Biasanya yang keluar itu ini barisan aritmatika bertingkat. Jadi di barisan ini. Jadi yang bawah yang dari aritmatika ini dia ini digunakan pas untuk lomba-lomba. Nah, gitu. Nah, sekalian, hari ini selesai kita murojaah untuk bab pola dan baris bilangan. Oke ya. Jadi yang kemarin belum punya catatan, silahkan untuk catat agar punya bahan belajar untuk besok Jumat. Nah, ini yang baru masuk, itu kita adakan ulangan harian 1. Tuh, harian 1. Nanti materinya adalah yang tadi ya, pola bilangan, barisan dan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, juga
barisan karena kita bertingkat nanti melalui telepon. Baik, seperti itu anak-anak sekalian. Bagaimana? Sudah tersegarkan ya dari yang kemarin-kemarin ya. Semoga bisa dipahami. Insya Allah pembelajaran kali ini direkam. Nanti untuk apa? Ini ada di YouTube seperti biasa. Di YouTube ya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Yang belum ini, yang belum apa namanya, yang belum presentasi silakan presentasi dulu. Kirim ke chatnya ya, chat Zoom ke host ke SMP UT Salman. SMP UT Salman, terus nanti konfirmasi ke Ustadz bilang sudah Ustadz. Oke, tapi kita tinggal 2 menit ini, 20 menit. Ini tersisa kita akan ini ya. Perlu latihan Kak? Dulu ya. Perlu enggak? Kalau jawab ya, tulis seperti ini. Alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah kita sampaikan di awal bahwa ke depan kita akan mengalami perubahan pembelajaran. Yang pertama, nanti kita coba belajar istiqomah ya, yaitu one soal. Nanti Ustaz akan berikan 1 soal setiap harinya. Ini juga melatih nanti Ustaz dan juga kalian bagaimana berlatih istiqomah untuk 1 hari 1 soal. Dan itu sifatnya sukarela. Jadi kalian boleh tidak mengerjakan nggak apa-apa. Tapi di sini itu adalah alternatif ya, atau Ustaz kasih untuk alternatif untuk bisa berlatih, karena dengan kondisi kita dan dari ini itu akan sangat sulit untuk berlatih. Maka nanti insya Allah setelah mulai bab 2 ya, itu kita akan mencoba untuk itu mengambil soal. Nanti jawabannya bisa langsung diberikan ke Google Classroom-nya. Nanti juga setelah pukul 15 atau setelah saya akan share kunci atau cara mengerjakannya. Nanti bisa digunakan untuk mengevaluasi dari jawaban yang pertama tadi kedua sertifikat. Itu sekalian yang terkait besok Jumat, jangan lupa untuk ulangan, nanti link akan di-share ke Google Classroom dan buka buku hanya membawa alat yang atau kesempatan untuk mengerjakan via Google Form seperti itu. Nanti untuk waktunya itu adalah sebatas waktu pembelajaran matematika itu, yaitu 80 menit. Bagi yang tidak hadir nanti silakan untuk konfirmasi, belum bisa ikut, terpaksa belum bisa ikut karena suatu hal, alasannya apa begitu ya, nanti konfirmasi Ustadz, nanti kita tindak lanjuti. Itu untuk pengumuman hari ini. Yang belum semua sudah absen ya, presensi ya. Yang belum silakan. Begitu anak-anak yang bisa kita bahas untuk hari ini, kurang lebih mohon maaf. Oke, yang bisa kita bahas semoga bisa menambah hafalan kita, bisa menambah koleksi dari kita ya, agar nantinya ketika pulang juga tidak ini. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca
Alhamdulillah rabbil majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari Ustaz, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bisa mendaftar. Ya, silakan bisa melihatkan dulu. Yo, ini. Nasrul Farhan, Suneh, Naya, Jannah, Fauzia, Aska, Isan. Silakan bisa melihatkan dulu. Azam,